Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai renungan kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu pada hari ini. Mohon Tuhan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita hari ini sampai kepada Yosua pasal 7. Di dalam renungan ini, kita hanya akan membaca satu ayat saja. Pasal 7, ayat yang pertama. Mari kita memperhatikan Alkitab kita. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang dipakai untuk memulai pasal 7 di ayat 1 ini adalah tetapi. Tetapi dipakai oleh penulis kitab Yosua untuk menunjukkan kontras antara pasal 7 dengan pasal 6. Tuhan sudah memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Pertempuran yang begitu ajaib sudah membawa Israel menang melawan kota besar dengan tembok tebal perlindungan yang luar biasa. Tapi Israel, satu bangsa yang kecil, mampu memenangkan peperangan ini hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko. Tuhan menyatakan kuasa yang tidak mungkin terlewatkan dari pemahaman orang Israel. Tembok yang begitu tebal tidak bakalah roboh hanya dengan cara dikelilingi. Tapi Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, inilah Tuhan yang mereka percaya. Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberikan kemenangan yang tidak mungkin bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu, apa yang diharapkan dari bangsa yang sudah diperlakukan begitu spesial oleh Tuhan? Israel pasti makin bersandar kepada Tuhan. Israel pasti makin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Begitukah? Ternyata pasal 7 ayat 1 boom mengatakan kepada kita, tetapi setelah Tuhan berbuat begitu ajaib dan baik kepada bangsa Israel, tetapi orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Israel selingkuh. Israel tidak setia. Israel membalas air susu dengan air tuba. Tak terpikirkan setelah Tuhan berbuat begitu ajaib, begitu besar, sampai orang-orang Yeriko aja mendengar ketika bangsa Israel mendekat, mereka aja ketakutan. Tapi umat Tuhan ini setelah melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, mujizat yang begitu besar, bukannya semakin mengagumi Tuhan, malah ayat 7, pasal 7 ayat 1 mengatakan mereka berubah setia kepada Tuhan. Ada orang mengatakan
saat kita menunjuk satu jari kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menunjuk 3 jari kepada diri kita sendiri. Kadang saya mendapati diri saya marah kepada bangsa Israel yang kayaknya kok nggak beres-beres sih, selalu bermasalah, selalu membelakangi Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Tapi pada saat saya menunjuk satu jari kepada bangsa Israel, sebenarnya saya sedang menunjuk 3 jari untuk diri saya sendiri. Bukankah saya juga demikian? Tuhan sudah pelihara hidup saya. Tuhan banyak menjawab doa saya. Ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan berkali-kali menjawab saya dengan ajaib. Tapi, apakah saya selalu setia kepada Tuhan? Saya menemukan diri saya cepat khawatir, cepat bingung, takut, kurang percaya kepada Tuhan ketika saya menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Padahal kalau mau dihitung, kalau mau lihat ke belakang, Tuhan sudah berkali-kali melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam hidup saya. Bapak Ibu, bukankah kita juga demikian? Di tengah-tengah kesetiaan dan pemeliharaan kebaikan Tuhan, kita khawatir, kita bingung, kita bertanya-tanya, akankah Tuhan menolong? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sedang mendoakan sesuatu, kita sedang meminta sesuatu kepada Tuhan bagi diri kita, bagi keluarga kita, sesuatu yang kita butuhkan tapi tidak mampu kita penuhi? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan akan tolong kali ini? Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti mampu menolong. Seperti yang sudah kita saksikan di dalam hidup kita. Mari kita semakin confident kepada Tuhan. Mari kita tidak berubah setia seperti orang Israel dengan cara mempertanyakan Tuhan, tapi kita semakin beriman, berharap kepada Tuhan. Jangan berubah setia dengan tidak mempercayai Tuhan. Jangan seperti orang Israel meminta dan lebih percaya kepada barang-barang curian yang Tuhan larang, daripada bersandar, percaya, berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan hari ini juga adalah peringatan untuk kami, bahwa kadang kami juga berubah setia kepada Tuhan. Setelah Tuhan begitu ajaib menolong kami meragukan Tuhan. Kami mempertanyakan Tuhan. Kami tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Kami bertanya-tanya apakah Tuhan akan menolong kami. Biarlah pagi ini kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkau telah melakukan banyak perkara besar dalam hidup kami. Untuk kali ini pun Tuhan, Engkau akan tolong kami. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah hati kami berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian.